Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 tahun yang lalu saya mengikuti guru gembul dan kali ini saya sudah muak karena beberapa pernyataannya yang sudah melewati batas kewajaran dalam membahas isu-isu keagamaan. Salah satu pernyataan yang sangat mengganggu adalah klaim bahwa fikih hanyalah buatan manusia. Pernyataan tersebut tentu sangat problematis. Dalam disiplin ilmu fikih, setiap pembahasan pasti bersumber dari dalil yang kuat, baik Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh, dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer, selalu terdapat pembahasan khusus mengenai bab wudhu. Hal ini menunjukkan bahwa wudhu merupakan bagian integral dari fikih Islam, bukan hasil ciptaan manusia semata. Jika kita merujuk pada Al-Quran, Allah secara eksplisit menjelaskan tentang cara wudhu dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak melaksanakan sholat, maka ya basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai siku, sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat ini jelas merupakan firman Allah, bukan produk pemikiran manusia. Maka jika seorang menyatakan bahwa fikih yang di dalamnya memuat pembahasan wudhu berdasarkan ayat tersebut adalah perbuatan manusia, pernyataan itu ya sama saja dengan menafikan sumber ilahiyah. Yang menjadi rujukannya bahkan menafikan Al-Quran itu sendiri. Syahadat pak, syahadat. Selain itu, terdapat begitu banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan tata cara wudhu, keutamaannya, dan hal-hal yang dapat membatalkannya. Anda pikir Imam Hanafi menyimpulkan bahwa bersentuhan dengan istri termasuk hal yang tidak membatalkan wudhu dari apa? Berdasarkan opini tanpa dalil? Memangnya Anda? Beliau jelas bertendensi pada hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu yuqabbilu ba'dha nisa'ihim thumma yusalli wa la yatawaddau. Nabi itu pernah pada suatu saat mencium salah satu istrinya dan kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Saya ulangi lagi. Ini Imam Hanafi. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa bersentuhan kulit dengan istri termasuk yang membatalkan. Ini produk fikih. Apa dalilnya? Dalilnya Imam Syafi'i berdasarkan dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa di sana ada kalimat aula mastumun nisa. Ketika engkau bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka ketika kamu tidak menemukan air, bertayamumlah. Ketika bertemu dengan air, maka berwudu. Maka tata cara membasuh wajah, kemudian membatalkan wudu yang menjadi perkhilafan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, itu adalah produk fikih. Imam Syafi'i memandang bahwa kalimat nisa di situ bersifat universal, mencakup istri. Lalu kenapa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda pendapat? Pertanyaannya, ya karena memang dalilnya ada dua. Dengan demikian, sangat tidak berdasar apabila fikih dianggap sebagai buatan manusia tanpa landasan wahyu. Jadi apa dasarnya mengatakan fikih adalah buatan manusia? Atas dasar opini? Atas dasar menurut saya? Wah, ini agama Allah, bukan agama Anda yang seenak jidatnya bisa ngomong menurut saya. Anda memberikan warning kepada orang-orang untuk tidak gampang-gampang mengikuti ulama atas dasar ulama adalah manusia dan bisa saja salah. Tetapi dengan kalimat Anda seolah-olah menuntut orang lain untuk mengikuti Anda. Kalau saya jelas mengikuti ulama yang jelas keilmuannya dan telah disepakati para cendekiawan muslim lain tentang kredibilitas keilmuan mereka daripada mengikuti nalar Anda yang sampai sekarang keilmuannya jadi bahan perdebatan. Lagi pula, ya ulama yang betul manusia yang memang mungkin salah. Maka logikanya bukan berarti saya tidak mengikuti ulama, tapi logikanya adalah yang berilmu saja bisa salah, apalagi yang tidak, kan gitu. Pada saudara-saudaraku, berpikir kritis memang penting, namun berpikir kritis harus diimbangi dengan pondasi keilmuan yang kuat. Ibarat menggali sumur, kita harus menggali dengan arah yang tepat dan batas yang jelas. Jika tidak, bukan air yang kita dapatkan. Kita justru menggali kemana-mana tanpa hasil. Begitupun berpikir. Nalar yang tidak disertai ilmu bukanlah berpikir kritis, melainkan berpikir liar, tidak terarah dan retang menyesatkan. Lebih baik Anda berbicara tentang hal umum yang bersifat universal daripada membahas perkara agama tanpa landasan ilmu yang kokoh. Karena agama adalah perkara suci dan membicarakannya tanpa ilmu justru dapat menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Nah, di pembahasan yang akan datang, kita akan menjelaskan kenapa timbul berbagai macam tafsiran atau
interpretasi para ulama. Kenapa ulama terpecah menjadi 4? Dan kenapa hukum Islam berbeda-beda? Lalu bagaimana kita menyikapinya? Dan saya akan membahas seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa mengedepankan opini saya, bersumber, berdata, dan tervalidasi, bukan hanya sebatas opini loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.